Dikisahkan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malim Deman tinggal dengan seorang janda tua bernama Mandeh Rubiah. Mandeh Rubiah menganggap Malim Deman seperti anak sendiri. Suatu hari, Malim Deman kembali menjaga tanaman miliknya. Ia terperanjat setelah melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu. Ucap Malim Deman. Malim Deman terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian Malim Deman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikannya, agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malim Deman. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang sore, 7 bidadari pergi kembali ke kayangan. Tetapi salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap putri bungsu sambil kebingungan karena selendangnya hilang diambil Malim Deman dan ia ditinggalkan oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggalan saudara-saudaranya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malim Deman. Aku kehilangan selendangku. Ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malim Deman berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena ia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarkan dia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malim Deman meminta Mandeh Rubiah menyembunyikan selendang itu selamanya. Malim Deman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang yang dimiliki oleh bidadari tadi. Baiklah nak. Jawab ibu yang setuju dengan permintaan Malim Deman. Sejak saat itu Malim Deman dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sultan Duanu. Putri bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duanu lahir, perangai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman banyak menghabiskan waktunya di area perjudian, hingga seringkali tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga pada suatu saat, putri bungsu menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Selendangku, mengapa bisa di rumah ini? Ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika ia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman, dan berkata, Wahai Bujang Karim, tolong kau sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke kayangan dan membawa Sultan Duanu ke sana. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke area perjudian. Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si bujang anak buahnya. Apa? Ucap Malim Deman yang sedang berjudi. Malim Deman panik. Dengan terburu-buru ia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun ia sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malim Deman dengan sangat menyesal. Akhirnya ia harus kehilangan keluarga tercintanya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러